Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal Waalaikumsalam. hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kita bertemu kembali di pagi yang berbahagia ini untuk membahas dan mengkaji kaidah menghafal Al-Qur'anul Karim. Sesungguhnya sebelum kita menghafal Al-Qur'anul Karim telah terdapat keutamaan pada Al-Qur'anul Karim sendiri. Al-Qur'anul Karim memiliki keutamaan yang menjadikannya berhak untuk menjadi junjungan. Al-Qur'anul Karim merupakan suatu kalamullah yang tinggi, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala meninggikan siapa saja yang mengagungkannya, membacanya dan menghafalkannya. Maka ketika kita menghafal Al-Qur'anul Karim, kita ingat bahwasannya Ahlul Quran adalah orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Al-As, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi Abdullah bin Amr bin Al-As berkata bahwasanya Rasulullah bersabda, "Inna lillahi ahlina minan nas." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki kerabat ataupun keluarga dari golongan manusia. Maka para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, manhum? Wahai Rasulullah, siapakah mereka? Siapakah keluarga Allah itu ya Rasulullah? Siapakah kerabat Allah ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hum ahlul Quran. Mereka itulah para penghafal Al-Quran. Mereka itulah ahlul Quran. Orang yang senantiasa berkecimpung dalam Al-Quran, menghabiskan waktunya, mencurahkan segala kemampuannya untuk menghafal Al-Quranul Karim, mengamalkan Al-Quranul Karim. Mereka itulah yang kata Rasulullah, hum ahlul Quran, yang menjadi kerabat Allah Subhanahu wa taala, ahlullahi wa khassatuhu. Itu kerabat Allah dan orang terdekat Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan mana lagi yang lebih utama ketika kita menjadi orang yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Mana lagi yang kita banggakan ketika mereka para ahlul Quran dapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi di antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara keutamaannya lagi adalah Al-Quran akan mengangkat derajat para penghafalnya, para orang-orang yang menghafalkannya dan mengamalkannya. Karim akan mengangkat derajat mereka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat mereka di dunia. Allah angkat pula derajat mereka di akhirat kelak. Karena sejatinya Al-Qur'anul Karim di dunia zikrun, kata Allah, wa innahu la zikrun laka, sebagai keutamaan, keagungan yang akan selalu disebut-sebut. Maka pernah suatu kali Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melantik seorang gubernur untuk Mekah. Maka Umar bin Khattab pada suatu kali bersafar ke salah satu negeri, bernama negerinya Al-Asfahan. Asfahan itu suatu negeri di Iran ini. Maka ketika Umar bin Khattab bertemu dengan gubernurnya di Asfahan, wahai fulan, siapa yang engkau lantik untuk menjadi pengganti sementaramu di kota Mekah? Maka gubernur Mekah ini berkata, wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya aku telah melantik sebagai penggantiku seorang mantan budak. Seorang mantan budak.
Mendengar ini terkejut Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, bagaimana mungkin engkau melantik seorang mantan budak, sementara di antara mereka ada orang-orang yang merdeka, di antara mereka ada orang-orang yang sama sekali tidak terlibat dalam perbudakan. Maka gubernur Mekah ini pun berkata, wahai Umar, dia bukan sembarang orang. Gubernur ataupun pengganti diriku di kota Mekah bukan sembarang orang, wahai Umar. Sesungguhnya dia adalah orang yang paling mengerti ilmu faraid dan paling Al-Quran di antara kami. Maka Umar bin Khattab bangga dengan keputusan dari gubernur tersebut. Senang dan bahagia. Dia pun berkata, menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yarfa'u bihadzal Qur'ana aqwaman wa yad'u bihi al-akharin." Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang dengan Al-Qur'an ini. Ini di dunia maupun di akhirat Allah akan angkat derajatnya. Wa yad'u bihi al-akharin, wa yad'u bihi al-akharin, dan Allah akan merendahkan derajat sebagian orang-orang juga disebabkan karena peninggalannya terhadap Al-Quran. Ketika dia meninggalkan Al-Quran, menyia-nyiakan Al-Quran, Allah akan sia-siakan dia. Allah akan tinggalkan dia. Allah akan rendahkan dia. Bagaimana di dunia Allah mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Quran, begitu pula di akhirat. Begitu pula di hari kiamat, ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para penghafal Al-Quran, irqa, warqa, wartaqi, warattil. Allah katakan kepada penghafal Al-Quran, bacalah, terus, naik terus, dan tartilkanlah bacaanmu tersebut, sebagaimana dulu engkau di dunia mentartilkan Al-Quran. Sesungguhnya kedudukanmu di akhir ayat yang engkau baca ataupun engkau hafal. Fa inna manzilataka fi akhir ayatin taqra'u. Sesungguhnya kedudukanmu di akhir ayat yang engkau baca. Maka Imam Tirmidzi ketika mentaklik, memberikan komentar terhadap hadis ini, beliau berkata, itu bacalah sebagaimana hafalan terakhir yang engkau hafal semasa di dunia. Inilah keutamaan dari menghafal Al-Quran dan menjadi ahlul Quran. Karena Al-Quranul Karim, ma'asyiral ikhwa wal, menjadi penyejuk di hati kita. Menjadi penyejuk di hati kita. Rabi'u qalbi, sebagaimana dalam sebuah doa Rasulullah berdoa, kan Quran rabi'a qulubina, menjadi sesuatu penyejuk bagi hati. Menjadi melapangkan hati. Yang dengannya Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita. Melepas dari segala macam jerat dan belenggu nestapa, siksaan ataupun penderitaan yang ada di hati. Dan sebagaimana pula dia sebagai tempat berteduh di kiamat. Maka diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwasannya Al-Baqarah dan Ali Imran akan menjadi penghalang bagi para pembacanya dari teriknya membakar dan membara. Dan sebagaimana pula Al-Quranul Karim akan menjadi syafaat terhadap para pembacanya. Dari keutamaan-keutamaan yang kita sebut tadi, sudah layaklah kita bercita-cita, menanamkan keinginan, menguatkan motivasi untuk menjadi ahlul Quran, penghafal Al-Quran, untuk menjadi selalu orang-orang yang berkecimpung di dalam Al-Quran, baik belajar ataupun mengajarkannya. Maka Syekh Mahmud Al-Misri kaidah 12 kaidah kunci dalam menghafal Al-Quran Al-Karim. 12 kaidah kunci ini menghafal Al-Quran Al-Karim. Maka kita masuk kepada kaidah pertama dari kaidah kunci menghafal Al-Quran, yaitu mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya segala macam ibadah
bukan tanpa ada di dalamnya sia, akan menjadi sia-sia. Tidak ada bekas sama sekali. Ada namanya pahala, tidak akan ada namanya balasan ketika setiap ibadah tidak diiringi dengan keikhlasan. Karena syarat dari diterimanya ibadah seseorang itu adalah dua. Ikhlaskan niat karena Allah dan mengikuti Rasulullah SAW. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan niat karena Allah, mengikhlaskan ibadah hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan betapa agung sekali manfaat yang akan dirasakan seseorang karena niat. Berapa banyak di antara ulama kita, siapa yang tidak kenal dan sekali Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan imam-imam besar lainnya, Imam Bukhari, Imam Muslim. Mereka dan karya mereka sampai di tangan kita, membaca buah dari hasil jeripayah mereka, karya-karya ilmiahnya, dan bagaimana pengorbanan mereka terhadap agama. Tidaklah mereka mencapai suatu derajat ini kecuali dengan keikhlasan. Karena keikhlasan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah teruskan nama mereka, Allah panjangkan umur mereka. Mereka hanya berumur kurang dari 100 tahun, akan tetapi peninggalan nama mereka senantiasa terkenang ribuan tahun. Generasi-generasi selanjutnya mengenang dan sangat mengenal mereka. Maka tidak akan bisa kita menghafal Al-Quranul Karim apabila kita tidak mengikhlaskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan ikhlaslah hafalan kita menjadi berkah, dan dengan keikhlasan pula lah hafalan kita menjadi mudah untuk diingat. Maka yang kedua adalah meminta pertolongan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya menghafal Al-Quran suatu rutinitas yang membutuhkan perjuangan, yang membutuhkan pengorbanan. Kita tidak bisa menghafal hanya sekedar mengandalkan IQ kita. Kita tidak bisa menghafal hanya mengandalkan tempat belajar kita. Dan kita tidak bisa menghafal hanya dengan mengandalkan harta ataupun potensi-potensi yang ada pada kita. Tiap ibadah memerlukan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya. Kita tidak mampu menjalankan perintah Allah dan tidak mampu menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala illa billah, kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Meminta pertolongan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-isti'anu billah. Sampai Rasulullah SAW bersabda, ihris, bersemangatlah, ma yanfa'uka, ihris ala ma yanfa'uka, bersemangatlah, berambisilah terhadap apa yang bermanfaat untukmu. Wasta'in billah, dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang indikasikan bahwasannya kita tidak mampu menjalankan rutinitas ibadah kita kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita hamba yang lemah. Kita hamba yang tidak mampu memberikan potensi terbaik kita kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pertolongan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasta'inu bis sabri was salah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Mintalah pertolongan kepada Allah. Wasta'inu bis sabri, dengan kesabaran. Menghafal Al-Quran membutuhkan pengorbanan akhir mata dan letih badan, pasti. Tidak ada cerita istilah orang menghafal berleha-leha di atas tempat tidurnya, tidak. La yunalul ilmi birahatil jasad. Tidak akan didapatkan ilmu dengan badan yang senantiasa suka beristirahat. Man talabal ula sahirul layali. Menginginkan kedudukan yang tinggi, derajat yang tinggi, maka pasti dia akan lebih banyak begadang, lebih banyak mengakhirkan tidurnya. Maka kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kesabaran. Dengan kesabaran.
Maka dengan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk menghafal Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang ketiga, kaidah ketiga dalam kaidah menghafal Al-Qur'an adalah beristighfar. Karena sesungguhnya maksiat menjadi penghalang bagi cahaya kebaikan, bagi cahaya ilmu. Boleh jadi hati seseorang tertutup dari ilmu, membal ilmu, tidak mampu masuk ke hatinya. Disebabkan karena maksiat yang menjadi penghalangnya. Sebagaimana disinyalir oleh Al-Imam Asy-Syafi'i ketika beliau merasakan keguncangan dari hafalannya. Beliau pergi kepada gurunya Al-Imam Waqi' sembari mengeluhkan akan buruknya ataupun menurunnya kualitas hafalannya. Berkata, wahai Syafi'i, tinggalkan kemaksiatan. Tinggalkan kemaksiatan. Kemudian Imam Syafi'i melantunkannya dalam sebuah syairnya, syakautu ila waqi'in hifzi. Aku mengadukan, aku mengeluhkan kepada Waqi' akan rendahnya atau menurunnya kualitas hafalanku. Ini ila tarkil ma'asi. Menganjurkanku, menasihatiku untuk meninggalkan maksiat. Faqala bi anna al-ilma nurun. Dia berkata sesungguhnya ilmu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhdal 'asi. Sesungguhnya cahaya Allah tidak akan diberikan kepada para pendosa, kepada para ahli maksiat. Maka maksiat menjadi penghalang. Sebagai maksiat menjadi penghalang utama akan ilmu, maka obatnya adalah istighfar, kunci pembuka dari ilmu. Kita ulangi lagi, sebagaimana maksiat menjadi faktor utama penghalang masuknya ilmu, maka istighfar menjadi kunci utama untuk pembuka ilmu. Wa anistaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Allah katakan dalam surat Nuh, beristighfarlah kepada-Mu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun, Maha. Dan Allah sebutkan sebab-sebab ataupun dampak dari istighfar. Salah satunya apa? Itu mampu dengan istighfar Allah menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, mengkaruniakan anak kepada kita. Dan ini bukan batasan dari istighfar. Allah menyebutkan 3 manfaat dari istighfar dalam surat Nuh, bukan sebagai manfaat cuma 3 saja yang akan didapatkan, tidak. Akan tapi banyak lagi di antara tiga manfaat yang disebutkan Allah tersebut. Salah satunya apa? Salah satunya istighfar menjadi pembuka, kunci, atau menjadi faktor utama membuka pintu ilmu. Maka faktor yang keempat, kita masuk ke kaidah keempat dari kaidah menghafal Al-Qur'anul Karim, yaitu mulazamah dengan guru yang mungkin. Mulazamah, apa arti mulazamah? Itu berguru, bermajelis dengan guru yang mungkin. Di sini sangat penting kita mencari guru ataupun mencari tempat belajar yang memungkinkan kita untuk mendapatkan tahsin tilawah yang bagus. Karena sesungguhnya guru memiliki faktor penting dalam kemajuan dan perkembangan hafalan seseorang. Ketika seseorang memaparkan hafalannya, mentasmi'kan hafalannya kepada gurunya, ini dia mendapatkan 2 aspek penting. Yang pertama, dia mendapatkan hafalan yang mungkin. Yang kedua, dia akan mentahsin tilawahnya, membenarkan bacaan yang salah. Ketika seseorang memilih guru yang mungkin atau memilih tempat belajar yang memungkinkan dia untuk mendapat tahsin atau mendapatkan perbaikan bacaan, ini faktor pendukung dari membaca ataupun menghafal Al-Qur'anul Karim. Karena boleh jadi ketika seseorang menghafal Al-Qur'an, kemudian dia salah dalam membaca, salah dalam tajwid, ataupun salah dalam menerapkan kaidah, kemudian itu dihafalnya terus.
dan yang salah tersebut akan mengakar di kepalanya dan sulit untuk dilupakan. Karena sesungguhnya kalau ketika hafalan dan di sela-sela hafalan tersebut terdapat kesalahan, di sini sangat berat untuk memperbaiki. Maka sedari awal tempat belajar ataupun guru yang memungkinkan kita untuk memperbaiki bacaan. Kemudian yang kelima, di antara kaidah menghafal Al-Quran, kaidah mudah menghafal Al-Quran. Yang kelima, menghafal dengan satu mushaf. Menghafal dengan satu mushaf. Satu mushaf. Dalam artian, jangan minggu pertama kita pakai Quran cetakan Madinah. Kemudian minggu yang lain kita berpindah mushaf ke cetakan yang lainnya. Karena apa? Ketika susunan mushaf berbeda-beda, di antara mushaf ada yang susunannya 15 baris misalnya. Yang lain ada sampai 20 baris. Ada yang hafal baca awal ayatnya di sini, ada yang di lembar selanjutnya. Begitu beda-beda setiap cetakan. Ketika kita memilih Al-Quran dengan satu mushaf, ketika kita menghafal Al-Quran, kita tidak melihat pastinya. Namanya menghafal, kita tidak melihat apa yang kita baca. Akan tetapi otak kita menggambarkan isi mushaf tersebut. Apakah ada di lembar sebelah kanan atau di lembar sebelah kiri, atau di lembar ketiga, itu akal kita memberikan gambaran seakan-akan kita melihat mushaf. Ketika kita berganti dengan mushaf yang lainnya, maka akal kita, ingatan kita akan berpecah belah. Maka akan hilang konsentrasi, akan hilang fokus. Maka penting kiranya kita memilih satu mushaf dan tidak menggantinya. Ya, apabila rusak, bagaimana Ustaz? Kalau sekiranya mushaf kita sudah tidak layak pakai, sudah koyak di mana-mana, maka pilih Al-Quran sesuai dengan cetakan yang ataupun yang sama cetakannya. Misalnya kita pakai cetakan Madinah misalnya, yang mengacu Utsmani, Madinah Munawwar, kita pakai cetakan yang sama gitu. Sama penerbitnya, paling tidak rosmnya itu sama, Rosmul Utsmani. Dan Al-Quran standar dalam menghafal Al-Quranul Karim. Yang keenam, di antara kaidah menghafal Al-Quran adalah memilih waktu yang tepat untuk menghafal Al-Quran. Memilih waktu yang tepat. Pemilihan waktu yang tepat sangat membantu seseorang untuk menghafal Al-Quranul Karim. Dan waktu yang tepat dalam menghafal Al-Quranul Karim adalah yang pertama, sebelum kita tidur. Sebelum kita tidur. Kenapa sebelum kita tidur? Baik untuk menghafal Al-Quranul Karim. Apabila kita di halaqah, prinsip mahad yang pagi setoran, siang murojaah, sore murojaah, baiknya kita mempersiapkan hafalan itu dari malam. Kita mempersiapkan hafalan dari malam ataupun sebelum tidur. Ketika seseorang akan tidur, pasti dia akan bermimpi, dan mimpi biasanya akan terbayang sesuai dengan apa yang dipikirkannya sebelum tidur. Oleh sebab itu, hafalannya akan senantiasa terkenang di pikirannya, walaupun terbawa tidur sama dia. Hari menjelang subuh maka dia mulai membaca lagi, mulai menghafal Al-Quranul Karim. Dan subuh inilah waktu yang paling kuat untuk menghafal Al-Quranul Karim. Ketika seseorang menghafal Al-Quran di subuh, ya hafalannya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan di dalam Al-Quran ketika Allah memerintahkan Rasulullah untuk qiyamul lail, untuk salat tahajud. Salah satu Allah sebutkan adalah qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Kemudian Allah sebutkan kenapa salat malam, salat tahajud. Salah satu di antaranya adalah Allah sebutkan dalam ayat tersebut,
Sesungguhnya bacaan di waktu malam terkenang akan senantiasa teringat bagimu, karena di siang hari engkau akan terus sibuk dengan kesibukan dunia ataupun yang lainnya. Fokus waktu sebelum subuh itu adalah waktu yang sangat tenang dan keberkahan turun di situ. Turun di waktu sahur, sebelum subuh, sebelum fajar. Dan setelah fajar juga ini suatu atau subuh, waktu yang sangat ampuh untuk menguatkan hafalan. Sangat ampuh, sangat bermanfaat, dan sangat menguatkan di dalam menghafal Al-Quranul Karim. Itu kita jadikan itu kaidah yang keenam. Memilih waktu yang tepat untuk menghafal. Masuk ke kaidah yang ketujuh, yaitu cari teman yang memotivasimu untuk menghafal Al-Quran. Teman yang memotivasimu untuk menghafal Al-Quran. Sesungguhnya teman memiliki pengaruh yang sangat penting dalam menghafal Al-Quran. Sampai-sampai pentingnya kita memilih teman. Rasulullah bersabda, "Al-mar'u ala dini khalili." Akan bergantung akhlaknya, akan bergantung kepribadiannya sesuai dengan teman yang dipilihnya. Siapapun yang ketika seseorang memilih, pasti mau tidak mau dia akan mencontoh. Ataupun dia berteman sesuai dengan hobinya, sesuai dengan kesenangannya. Maka penting kita memilih teman untuk menghafal Al-Quran Al-Karim. Kita pilih teman yang mampu memotivasi kita. Dalam artian, teman di sini bukan teman lawan jenis yang dikatakan bukan. Itu muharram di dalam agama, tidak dibenarkan di dalam agama. Akan tetapi teman di sini maksudnya teman sejawat kita, teman sejenis kita, teman satu mahat kita, teman satu leteng kita, atau enggak hidup di lingkungan mahat, atau teman di lingkungan kita yang dengannya kita bisa saling berpacu, saling berlomba-lomba di dalam menghafal Al-Quranul Karim. Ustadz sendiri semasa menghafal Al-Quranul Karim, Ustadz memiliki sahabat, teman Al-Quranul Karim. Karena teman ini selalu kita saling memotivasi, saling mendukung satu sama lain. Ketika ada yang lemah, ketika di antara kita ada yang lemah, kita kuatkan dia. Ketika kita yang lemah, kita dikuatkannya. Kemudian lomba-lomba saling menghafalkan Al-Quran, saling memurojaah Al-Quran bersama. Sungguh indah suasana seperti itu. Ketika kita mencari teman, memilih teman untuk kemaslahatan agama kita, untuk menjadi penguat kehidupan kita dalam beragama dan dalam mencari ilmu, maka pilihlah teman yang mampu memotivasimu untuk beragama. Pilihlah teman yang mampu memotivasimu untuk menghafal Al-Quran. Bukan hanya teman untuk tertawa, bukan hanya teman untuk bercanda, bukan hanya teman untuk bercanda gurau, bermain sana sini, mengajak pada kesesatan dan kemaksiatan. Ini bukan teman namanya. Ini bukan teman. Karena sesungguhnya setiap ikatan yang pernah diikat di atas muka bumi ini akan menjadi penyesalan di hari kiamat. Akan menjadi penyesalan di hari kiamat. Ketika dia tidak dibalut dengan keimanan, tidak dibalut dengan ketaatan. Akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din adu. Sesungguhnya orang-orang yang mencintai semasa di dunia, di akhirat akan saling bermusuhan. Orang-orang yang bertakwa, bagaimana betapa banyak penyesalan di hari kiamat. Berapa banyak kiamat disebabkan salah memilih teman, salah memilih sahabat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan pentingnya memilih teman di dalam surat Al-Furqan. Ketika orang-orang kafir
menyesal sembari menggigit jarinya karena penyesalan. Ketika mereka menyesal dan berkata, yaqulu ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila, wahai kiranya dahulu aku di dunia mengambil jalan sebagaimana jalannya para rasul dan para nabi. Kemudian dia pun histeris dan berkata, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Wahai aduh kiranya seandainya aku tidak memilih si fulan sebagai sahabatku. Menyesal dia. Ketika dijadikannya seseorang menjadi sahabatnya, tapi sahabatnya tersebut sama sekali tidak memancingnya untuk beribadah kepada Allah, tidak memotivasinya di dalam ketaatan, malah mengajak pada kemaksiatan, kedurhakaan, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pilihlah teman yang baik, pilihlah teman yang soleh, yang dengannya antum bisa menghafal Al-Quranul Karim dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian kaidah yang ke-8, ayat yang kau hafal. Jadi salah satu faktor penguat menghafal Al-Quran adalah membaca tafsir ayat yang akan kita hafal. Ustadz, saya belum bisa untuk baca terjemahnya. Baca terjemahnya. Dengan ini kita tergambar apa yang kita hafal dan menjadi faktor dalam menghafal Al-Quran. Jadi penguat dalam menghafal Al-Quranul Karim itu membaca tafsirnya, membaca makna ayat, kemudian mampu untuk mentadabburinya, mengingatnya dalam artian meresapi maknanya. Ini begitu kuat untuk hafalan, begitu kuat untuk hati kita. Al-Quran, ketika kita memahami apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quranul Karim, akan senantiasa Al-Quran teringat di pikiran kita, di hati kita, ketika kita mengetahui apa isi kandungan dari ayat tersebut. Sarankan sekali untuk membaca tafsir ataupun memaknai ayat tersebut, membaca artinya, walau dengan membaca artinya. Inilah seminimal-minimalnya membaca artinya. Ketika antum mampu membaca tafsir, baca. Gitu. Sebelum kita menghafal, kita baca dulu tafsiran ayatnya. Seperti itu. Kemudian yang ke-9, di antara 12 kaidah menghafal Al-Quran, kaidah yang ke-9, memperbaiki tilawah sebelum menghafal. Memperbaiki tilawah sebelum menghafal. Tilawah Al-Quran adalah bacaan-bacaan, itu tilawah. Kata-kata yang kita baca. Tilawah apabila kita tidak memperbaikinya, itu akan senantiasa terkenang sesuatu yang salah. Sebagaimana kita katakan di poin sebelumnya, ketika bacaan kita salah, dan itu kita hafal, ini sangat berat kita untuk menghafalnya. Itu berat kita untuk membalikkannya seperti semula. Maka jika antum atau antunna sebelum menghafal Al-Quranul Karim, dan antunna menyadari bacaan yang Anda miliki sekarang belum standar, belum sesuai dengan kaidah tajwid, maka tahsinkan terlebih dahulu. Perbaiki bacaan itu tersebut yang akan dihafal. Kemudian setelah yang bacaan kita yakin, apa yang akan kita hafal ini telah kita sesuaikan dengan kaidah-kaidah tajwid, dengan cara membaca yang baik dan benar menurut kaidah-kaidah yang ada, kemudian mulai menghafal. Nah, itu. Memperbaiki tilawah ini sangat penting sekali. Karena apa guna hafalan yang banyak, bacaan tersebut belepotan, tidak sesuai dengan kaidah bacaan. Sedikit yang ada pada kita, tapi sesuai dengan kaidah tajwid, itu lebih baik, lebih utama daripada banyak akan tapi tidak sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid.
Kaidah yang ke-10 di antara 12 kaidah menghafal Al-Quran adalah membawa hafalan pada bacaan sholat. Hafalan pada bacaan sholat. Kita menghafal satu halaman misalnya, satu muka, satu halaman kita baca. Kemudian kita setorkan kepada guru. Kemudian jangan tinggalkan hafalan tersebut. Jangan tinggalkan begitu saja. Baca dia, terus baca. Baca di sholat-sholat sunnah. Ketika antum dan antumnya sholat duha, baca itu setengah halaman itu, ataupun satu halaman yang antum hafalkan di hari itu. Baca di sholat duha, baca di sebelum qabliyah, ataupun setelah sholat sunnah, qabliyah zuhur misalnya. Sholat zuhur, setelah sholat zuhur, kita melaksanakan sholat sunnah, kita baca apa yang kita hafal. Dan kemudian qiyamul lail, kita baca di qiyamul lail kita. Faktor penguat hafalan kita. Karena kunci di antara semua kunci menghafal Al-Quran adalah at-ta'ahud bil Quran. Yaitu apa? Memurojah Al-Quranul Karim. Sekuat apapun hafalan kita, apabila kita tidak mengulangnya, maka dia tidak membekas sama sekali. Tidak akan tertinggal sekali. Imam Bukhari, semisal Imam Bukhari, beliau pun walaupun memiliki kecerdasan dan IQ tingkat tinggi, akan tapi beliau tidak meninggalkan yang namanya mengulang-ulang. Maka ditanyakan kepada Al-Imam Bukhari, wahai Imam, bagaimana engkau mendapatkan hafalan yang begitu kuat? Maka dikatakan, maka Imam Bukhari berkata, bimudin nazar, dengan senantiasa terus mengulang-ulang, banyak membuka buku, melihat tulisan, melihat bacaan, melihat catatan. Seperti itu. Begitu pula menghafal Al-Quran. Kita membawa hafalan kita di dalam sholat-sholat kita sebagai upaya untuk menghidupkan kembali hafalan kita. Kemudian yang 11, di antara 12 kaidah menghafal Al-Quran, menjaga zikir. Menjaga zikir. Karena sesungguhnya akan senantiasa mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita membiasakan untuk berzikir. Dan seutama-utama zikir adalah menghafal Al-Qur'anul Karim. Memurojah Al-Qur'anul Karim. Itu bagian dari zikir. Dan inilah zikir agung. Kemudian kita tambahkan lagi di antara zikir-zikir yang ada. Seperti zikir pagi dan petang misalnya. Zikir sehabis sholat. Zikir ketika memasuki masjid, memasuki kamar mandi, keluar kamar mandi. Akhlak para penghafal Al-Quran tidak lepas dari zikir. Mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya kapan senantiasa kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah lebih ingat kepada kita. Dan kapan kita sangat melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan lalaikan kita dari mengingatnya. Maka sebab di antara sebab-sebab yang memudahkan menghafal Al-Quran adalah menjaga lisan kita untuk senantiasa berzikir. Menjaga hati kita, menghidupkan hati kita agar senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ke-12 di antara 12 kaidah menghafal Al-Quran adalah mengingat kenikmatan surga dan pedihnya azab akhirat. Mengingat kenikmatan surga dan pedihnya azab akhirat. Karena ketika kita ditanya kepada kita, ini penting. Ketika ditanya kepada kita, untuk apa Anda menghafal Al-Quran? Untuk apa Anda membaca Al-Quran? Untuk apa Anda memfokuskan diri Anda dalam menghafal Al-Quran? Orang yang imannya benar dan dia akan berkata untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjauhinya azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tujuan dari diturunkannya Al-Quran, agar kiranya kita senantiasa mengamalkannya dan menjadikannya sebagai pedoman dan berhukum padanya.
Kemudian kita ingat bagaimana cara mudah untuk menjalankan itu semua, membaca, menghafal, dan mengamalkan, itu mengingat kenikmatan Allah Subhanahu wa taala dan pedihnya azab akhirat. Dan ini yang dilakukan oleh generasi terbaik dari umat ini. Generasi terbaik di umat ini. Bahkan di antara mereka dikisahkan dari Abu Ishaq As-Sa'alabi. Abu Ishaq As-Sa'alabi, beliau membuat sebuah risalah atau sebuah semacam buku Ulul Quran karena Al-Quran. Maka Habib Al-Ajami berkata, aku memasuki sebuah masjid. Aku memasuki sebuah masjid. Dan aku mendapatkan di dalam masjid tersebut seorang pemuda yang sangat giat beribadah. Yang tampak bekas-bekas ibadah di badannya. Motivasi yang kuat untuk beribadah dalam dirinya. Maka aku bertemu padanya, bertanya, wahai pemuda, yang kau inginkan? Apa cita-cita yang belum tercapai yang ingin kau dapatkan? Kata, aku ingin bertemu dengan Saleh Al-Mari. Dengan Saleh Al-Mari, seorang qari ataupun ahli qiraah di zaman tersebut. Dan aku ingin mendengar 10 ayat saja dari bibirnya. Muda ini berkeinginan bertemu dengan salah seorang ahlul Quran di zaman Kohor namanya, yang terkenal kesolehannya. Dan namanya juga soleh. Kemudian Habib Ajami pergi ke Basrah, bertemu dengan Saleh Al-Ma'arri, dan berkata, wahai Saleh, ada seorang pemuda yang bercita-cita ingin bertemu denganmu. Seorang laki-laki yang soleh, seorang laki-laki yang zuhud, ingin bertemu denganmu dan mendengar 10 ayat dari bibirmu, dari lidahmu. Maka pergilah Saleh Al-Ma'arri ke Kufah pada saat itu dan bertemu dengan pemuda ini. Dan Saleh Al-Ma'arri ini, seorang qari ini, membaca beberapa bacaan di dalam Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Maka setelah mendengar bacaan Saleh Al-Ma'arri, pemuda ini pun tersungkur, kemudian meninggal. Tersungkur dan meninggal. Disebabkan karena kuatnya penghayatan dia terhadap Al-Quranul Karim. Dan berapa banyak kita dengar juga dalam sebuah asar, di antara mereka ada yang pingsan, meninggal pun mendengar Al-Quranul Karim. Ini semua karena kuatnya penghayatan mereka terhadap Al-Quranul Karim. Senantiasa mereka kenikmatan surga apabila mereka melewati ayat-ayat tentang surga. Dan mereka ingat pedihnya azab akhirat ketika mereka melewati ayat-ayat yang berkaitan tentang pedihnya azab akhirat. Maka 12 kaidah ini apabila kita terapkan, ini mampu untuk menguatkan, mampu untuk membantu kita untuk memudahkan di dalam menghafal Al-Quranul Karim. Adapun metode yang lebih rinci dalam mencari hafalan, metode yang rinci, sebenarnya banyak metode dalam menghafal Al-Quran. Tidak ada metode khusus, ini lebih baik dari yang ini lebih baik daripada yang ini. Tidak. Itu hanya sekedar mencoba mana alternatif jalan yang lebih baik dalam menghafal Al-Quran. Dan sepengetahuan saya, metode yang pernah saya terapkan dan begitu pula yang dianjurkan oleh sebagian orang-orang yang menghafal Al-Quran adalah mengulang hafalan 10 kali ketika menghafal. Anggap di dalam Al-Quran tersebut ada 15 baris ataupun ada dalam satu lembar tersebut. Kita bagi menjadi setengah halaman misalnya, setengah. Kemudian kita baca ayat pertama dulu kita baca 20 kali. Kita baca ayat pertama sebanyak 20 kali. Di bilangan ke-20 kita tutup, kita baca di luar kepala kita.
Apabila kita dapatkan hafalan tersebut lancar, kita masuk ke ayat yang kedua. Kita baca lagi 20 kali, 20 kali sebanyak 20 kali. Kemudian kita tutup, kita baca, kita pastikan benar salahnya, kita baca lagi. Ayat 1 dan ayat kedua kita sambung ya. Kita baca sekaligus sebanyak 20 kali. Sebanyak 20 kali. Begitu seterusnya. Setiap ayat kita baca 20 kali, kemudian masuk ayat kedua, kemudian sambung ayat 1 kedua 20 kali juga. Seperti itu. Sampai masuk kita setengah halaman. Belum mampu untuk baca menghafal satu halaman penuh, bagi dia menjadi setengah. Ketika sampai dia setengah, berhenti. Kita baca ayat yang pertama sampai setengah halaman 20 kali. Kita sambung semua ayat 20 kali. 20 kali. Ini untuk ada sebagian anak menghafal Al-Qur'an, hafal di satu ayat, kemudian berhenti. Ayat dia apa ayat setelahnya itu. Diingatkan ayatnya, baru dibacanya. Kemudian berhenti lagi. Jadi setiap ayat dia berhenti, setiap ayat dia berhenti. Maka metode ini sangat membantu seorang untuk menyempurnakan satu ayat ke ayat berikutnya. Dibaca 20 kali. Sampai setengah halaman. Ketika sudah setengah halaman, dibaca 20 kali. Kemudian dibaca sekaligus tanpa melihat. Begitulah seterusnya. Inilah metode yang saya terapkan dan metode yang sebagian para penghafal Quran dan banyak metode lain di dalam menghafal Al-Quran. Yang intinya semua metode memiliki, setiap metode memiliki kelebihannya masing-masing. Oleh sebab itu kita pilih metode yang sesuai ataupun yang cocok untuk kita, yang sesuai dengan kita. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Oke. Siapa di antara ikhwan dan akhwat yang memiliki pertanyaan, dipersilakan dengan langsung ke Mahat Tahfiz Al-Qur'an Ahmad Abi Abdillah. Silakan. Ini ada pertanyaan masuk. Eva Pani. Assalamualaikum Ustadz. Bisa diulangi lagi kaidah penghafal Al-Quran? Oke. Mungkin ada sebagian yang mencatat dan apa yang saya sampaikan mungkin terlalu cepat. Kita ulang lagi secara mujmal, secara umum. 12 kaidah menghafal Al-Quran. Yang pertama, mengikhlaskan niat karena Allah. Mengikhlaskan niat karena Allah. Yang kedua, meminta pertolongan kepada Allah. Meminta pertolongan kepada Allah. Yang ketiga, istighfar. Yang ketiga, istighfar. Kemudian keempat, mulazamah dengan guru yang mutkin. Ataupun bahasa mudahnya, memilih guru yang mutkin. Yang kelima, dengan satu mushaf. Menghafal dengan satu mushaf. Atau bahasa lainnya, tidak berganti-ganti bacanya. Kemudian yang keenam, memilih waktu yang tepat untuk menghafal. Memilih waktu yang tepat untuk menghafal. Kemudian yang ketujuh, mencari teman yang memotivasimu untuk menghafal Al-Quran. Mencari teman yang memotivasimu untuk menghafal Al-Quran. Yang kedelapan,
membaca tafsir ayat yang engkau hafal. Tafsir ayat yang engkau hafal. Kemudian 9, memperbaiki tilawah sebelum menghafal. Yang ke-9, memperbaiki tilawah. Kemudian yang ke-10, membawa hafalan pada bacaan sholat. Membaca hafalan pada sholat sunnah. Itu dia. Membaca hafalan pada sholat sunnah. Yang ke-11, menjaga zikir. Menjaga zikir. Dan yang terakhir, yang ke-12, ingat kenikmatan surga dan pedihnya azab akhirat. Yang 12, mengingat kenikmatan surga, azab akhirat. Inilah 12 kaidah menghafal Al-Quran yang disampaikan ataupun yang diintisarikan dari Syekh Mahmud Al-Misri. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan kita pencerahan di dalam menghafal Al-Quranul Karim. Ada pertanyaan masuk lagi. Yang kelima apa, Ustaz? Menghafal dengan satu mushaf. Yang kelima, membaca dengan satu mushaf. Selanjutnya ada pertanyaan selanjutnya ini dari Ica Jauhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya agar kita mengetahui bahwasannya seorang guru itu adalah mutqin? Seorang guru adalah mutqin. Ya, kita ketahui dengan hafalannya. Dan Ustadz tidak menganjurkan antum untuk mengetes guru. Dalam artian, Ustadz, saya mau tes Ustadz dulu. Mutqin atau enggak, Ustadz? Karena ada ini mulazamah dengan guru yang mutqin. Ustadz mau tes. Ustadz, tutup mushafnya. Enggak gitu, itu kurang adab. Kita kurang adab kalau berbuat seperti itu. Ini kalau memungkinkan ketika guru yang mutqin, fabiha wa ni'mah. Ini suatu nikmat yang besar untuk kita. Maka apabila kita mendapatkan guru kita tidak terlalu mutqin, dalam artian menghafal Al-Quran, akan tapi tingkat kemutkinan itu setiap orang. Tingkat kemutkinan seseorang itu berbeda-beda. Maka cara yang Ustadz pilih yang disampaikan oleh Syekh Mahmud Misri yang kita sampaikan tadi, jika memungkinkan, ketika seseorang membaca, dia tahu letak kesalahannya gitu. Tidak melihat mushaf dengan tidak melihat mushaf, itu yang mungkin. Seperti itu. Apakah Ustadz sendiri mungkin? Ustadz tidak yakin dengan itu. Karena kemungkinan tersebut perlu didapat dengan proses yang panjang. Saya katakan, menghafal Al-Quran bukan setahun atau 2 tahun, sebulan ataupun 2 bulan. Akan tapi kita menghafal Al-Quran sampai hayat ataupun sampai nyawa meregang dari kandung badan kita. Sampai kita mati, kita menghafal Al-Quranul Karim. Maka ketika kita menyatakan dalam diri kita menghafal Al-Quran seumur hidup, maka kita senantiasa berusaha untuk mencapai tingkat kemungkinan, yaitu tingkat kekuatan hafalan yang sangat kuat. Gitu. Maka ini didapatkan dengan proses dan waktu yang sangat panjang. Gitu. Jadi mungkin itu yang maksud mungkin, itu kuat dalam menghafal Al-Quran, walaupun tidak dengan melihatnya. Tidak dengan melihat, dia tahu letak. Dia menyimak, tahu mana benar, mana salah, mana sesuai kata tajwid, mana enggak. Nah gitu. Seperti itu. Ada pertanyaan yang lain selanjutnya? Kita persilakan. Bagaimana menghafal Al-Quran hingga mengetahui posisi ayat dan lembar? Oh gitu.
Bagaimana menghafal Al-Quran hingga mengetahui posisi ayat dan lembar? Pertanyaan yang bagus sekali. Ayat dan lembar. Maka ketika kita sebagai pemula ataupun orang yang baru berkecimpung dalam menghafal Al-Quranul Karim, yang tadi Ustaz sampaikan, penting kita memilih satu mushaf dulu. Ini catatan pentingnya. Kita memilih satu mushaf, jangan pindah-pindah mushaf. Hari ini pakai mushaf cetakan A, besok masuk cetakan B. Yang ini pakai Mani, yang ini pakai Rosem Departemen Agama RI. Beda-beda. Saja. Pilih satu Rosem. Misalnya kita pilih Rosem Usmani misalnya, cetakan Madinah. Kita lihat. Ini bukan Al-Qur'an. Ini misal anggap ini sebuah tulisan Al-Qur'an. Ini ada lembarannya, maka kita pertama kita baca tersebut, letaknya di lembar kanan atau kiri. Lembar kanan atau lembar kiri. Makanya ini yang tidak didapatkan ketika seorang menghafal Al-Quran dengan Android, dengan HP. Ini biasanya dia cuma satu lembar saja yang terpapar di kamera, ataupun di layar. Ketika kita membaca Al-Quran, langsung melihat dengan mushaf, tergambar di kita. Kanan mana sebelah kiri. Awal ayat ini di mana? Di kanan atau di kiri? Seperti itu. Dan bagaimana kita mengetahuinya? Maka metode yang kita pakai di Ma'had Imam Ahmad Abi Abdillah ini, Ma'had Tahfiz Imam Ahmad Abi Abdillah, kita menghafal Al-Quran itu sesuai dengan lembaran yang ada. Satu juz terdiri dari 10 lembar. Dan kita memantau anak dari lembar pertama. Ketika dia menghafal Al-Quran, kita tanya, lembar keberapa? Lembar pertama. Lembar pertama B, lembar kedua A, lembar kedua B. Seperti itu. Ini sangat membantu untuk pemetaan di pikiran kita. Seperti itu. Kita menghafal, kita hafal juga, itu lembar berapa ya? Sepuluh sufaha'u minan nas. Itu juz 2, lembar 1, sebelah kiri. Nah, minimal itu dulu. Ketika kita sering banyak banyak murojaah, banyak menghafal, banyak membaca, baru tergambar kita letak ayatnya. Karena letak ayat itu sangat rinci, fokus sekali. Dan tidak bisa didapatkan kecuali dengan pembiasaan pandangan. Kemudian saudara kita bertanya lagi, Saib Abdillah. Waalaikumsalam. Bagaimana jika ada orang yang meninggal dalam keadaan membaca atau menghafalkan Al-Quran? Apakah dia meninggal dalam jalan Allah? Karena sebelumnya dia sudah melakukan dosa besar dan kecil yang banyak. Ada jaminan dia masuk surga. Kemudian ini pertanyaan yang bagus. Seseorang itu ditentukan dari akhir hayat bagaimana dia mati. Amal batiniha. Dalam sebuah hadis disebutkan sesungguhnya amal tergantung dari penutupnya. Bagaimana dia menutup kehidupannya, begitulah akan menjadi catatan kebaikan dia. Tidak kita saksikan bagaimana seorang pemuda yang membunuh 100 nyawa. Dia membunuh dengan bilangan 99 nyawa. Dia bertanya kepada salah seorang ahli ibadah, wahai ahli ibadah, taubat untukku. Adakah Allah akan mengampuni dosa-dosaku setelah aku membunuh 99 nyawa? Kemudian ahli ibadah tidak mengerti, dalam artian tidak memiliki ilmu yang luas tentang Allah. Dia berfatwa tanpa ilmu. Dia berkata, engkau bunuh 99 nyawa, tutup pintu taubat untukmu. Enggak ada taubat sama sekali. Si pemberi fatwa, ahli ibadah tersebut menjadi korban selanjutnya. Genaplah bilangan yang dibunuh laki-laki ini menjadi 100 nyawa dibunuhnya. Kemudian dia pergi kepada ahli ilmu dan bertanya, wahai ahli ilmu, taubat terbuka untukku setelah aku membunuh 100 nyawa. Maka apa katanya? Apa yang menghalangi dirimu dari rahmat Allah? Terbuka kapanpun dan dimanapun untuk dirimu. Kemudian diperintahkanlah si laki-laki pembunuh ini untuk
pergi dari kampungnya menuju kampung sebelah. Karena di kampung sebelah banyak orang-orang yang menyembah Allah, banyak orang-orang soleh di sana. Kemudian dia pindah di tengah jalan dia meninggal. Kemudian bersengketa malaikat, apakah dia bawa oleh malaikat azab ataukah malaikat rahmat. Kemudian Allah mengutus malaikat yang ketiga dan memberikan sebuah putusan, kalian ukur itu jaraknya. Jarak langkah kaki dia mana yang lebih dekat? Kepada ahli maksiatkah atau kepada ahli ketaatan, ahli taat? Maka diukur dan langkah kakinya lebih maju kepada negeri yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan dia ke golongan orang-orang yang taat kepada Allah. Menghafal Al-Qur'an, ketika dia menghafal Al-Qur'an dan mati di jalannya disebabkan suatu hal, dia meninggal ketika membaca Al-Qur'an, menghafalkan Al-Qur'an, ataupun ketika bermajelis di antara majelis-majelis para penghafal Al-Qur'an. Dan ini salah satu mungkin sebab husnul khatimah. Yang mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa dia karena keinginan dia untuk berubah. Ustaz bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara menghidupkan hafalan yang sudah mati? Seseorang memiliki hafalan. Anggap hafalannya juz atau 2 juz ataupun satu Al-Quran sudah pernah dihafalnya. Kemudian hafalannya mati. Bagaimana cara menghidupkannya? Yang pertama kita katakan, Al-Quran lebih pencemburu daripada wanita. Dan Al-Quranul Karim untuk cemburu. Dalam artian apa? Ketika seorang hanya 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, 1 bulan, dia pun akan pergi menghilang. Sampai-sampai Rasulullah berkata, ta'ahadu bil Quran. Ja'ahlah, ulang-ulang terus Al-Quran. Karena sesungguhnya fa innahu asyaddu tafallutan, karena sesungguhnya Al-Qur'an itu sangat mudah lepas. Unta yang tertali kekangnya. Maka cara membalikkannya itu dengan mengulang Al-Qur'an kembali. Membuat satu target yang realistis. Karena banyak orang ketika sudah mati, ketika dia ingin menghidupkan hafalan tersebut, dia mulai bosan. Seakan-akan dia berkata, lebih enak menghafal hafalan baru daripada menghidupkan hafalan yang lama yang telah mati. Karena sesungguhnya itu tersugesti pikiran kita. Ketika kita mengatakan, saya sudah pernah hafal ini mudah, ini saya pernah hafal ini, saya pernah hafal. Kemudian dia hafal, dibacanya, kemudian nggak dapat di hatinya. Anggap hafalan ini hafalan baru yang pernah antum baca. Anggap hafalan bacaan itu adalah bacaan yang akan anti hafal dalam keadaan belum pernah dihafal. Anggap sugestinya di situ dulu, di pikiran kita. Kemudian berikan target yang realistis untuk diri kita. Kan 1 juz per hari, akan tetapi 2 hari kita memulai, 1 bulan kita berhenti. Tidak akan pernah hidup hafalan kita. Kasih target yang realistis yang bisa kita capai secara kontinu, secara terus-menerus. Anggap 5 halaman, 1/4 juz. Targetkan misalnya 1 minggu, ini kalau hafalannya mati sekali. Targetkan seminggu menghidupkan 1 juz misalnya. 5 halaman dibacanya, mulai dihafalkannya per hari lagi, dihidupkannya per hari, 4 hari sudah dapat 1 juz. Pakai 3 hari lagi sisanya untuk mengulang-ulang terus yang 1 juz tadi. Diulang 1 juz sampai hidup kembali. Begitu seterusnya. Dan mudah-mudahan hafalan kita kembali seperti sedia kala. Dan penting kiranya menyetorkan hafalan yang telah ada. Karena ketika hafalan tidak disetorkan akan mandek. Dan kunci yang paling utama, pilih sahabat, pilih teman untuk menghafal yang senantiasa mengingatkan kita apabila lupa. Maka apabila halaqah, manfaatkan halaqah itu. Apabila antum tidak ada halaqah, tidak memiliki tempat dalam menghafal Al-Quran, pilih sahabat yang mampu mengingatkan dan memotivasi kita untuk menghafal Al-Quranul Karim dan
membantu kita. Selanjutnya dari Eva Pani lagi. Assalamualaikum. Bagaimana seorang penghafal otak tapi sangat menghafal Al-Quran dengan mungkin? Inilah salah satu keutamaan dari menghafal Al-Quranul Karim. Seseorang yang lumpuh otaknya, bagaimana mungkin bisa? Mungkin secara matematis ataupun secara sains, ini suatu hal yang mustahil dicapai. Akan tetapi untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk Al-Qur'anul Karim tidak ada yang tidak mungkin. Karena Allah telah menjanjikan kemudahan Al-Qur'an. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk diambil pelajaran padanya. Adakah yang mau mengambil pelajaran? Inilah saat menunjukkan keagungan Al-Qur'anul Karim dari segala macam penyakit. Dan siapapun, kapanpun, dan dimanapun, baik dia mengerti bahasa Arab ataupun tidak pandai bahasa Arab, akan mudah bagi dia untuk menghafal Al-Quran. Karena Allah telah memudahkannya dan telah memudahkan lafaznya untuk dihafal. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz. Ana mau tanya, jikalau ada orang yang meninggal hari Jumat, apakah di hari Jumat itu dia tidak dapat siksaan neraka? Maka di dalam sebuah hadis disebutkan salah satu tanda husnul khatimah adalah dia meninggal hari Jumat. Adapun tentang siksaan neraka, wallahu a'lam bishawab. Muhammad Nur bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan seorang akhwat yang sedang halangan, bolehkah ia menghafal, membaca ataupun memegang Al-Quran? Tolong dijelaskan satu-satu Ustaz, karena banyak tempat-tempat tahfiz yang apabila seorang akhwat berhalangan, maka tidak hafalan atau tidak diperkenankan untuk setoran baru. Maka ketika seorang wanita haid, bolehkah dia dalam membaca Al-Quranul Karim? Ini satu masalah yang panjang lebar dibahas ulama buku-buku fikih. Maka ketika seseorang dalam koridor keilmuan, dalam koridor ilmu, dalam suasana lingkungan ilmu, di sini dia ikut pada halaqah dan membaca Al-Quran dan diusahakan untuk memiliki hail, penghalang dari antara tangan dia dengan Al-Quranul Karim. Seperti itu. Sri Astuti bertanya, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara menghadapi anak yang nakal? Tolong penjelasannya Ustaz. Bagaimana cara menghadapi anak yang nakal? Karena sesungguhnya setiap anak memiliki potensi dia masing-masing. Dan tidak ada anak yang nakal. Itu catatan pentingnya. Tidak ada anak yang nakal. Kadang anak-anak itu mencari perhatian ataupun kurang mendapatkan perhatian. Maka bagaimana cara menghadapi anak yang hiperaktif, selalu ingin mendapatkan perhatian, selalu ingin membuat suatu kegaduhan yang dengannya dia mendapatkan suatu perhatian? Maka jalannya adalah dengan memperhatikannya, itu kuncinya. Perhatian, berikan perhatian tersebut. Berikan perhatian kita. Kemudian ada tarik ulur dengan anak tersebut. Tarik ulur dalam artian ketika dia membuat hal kenakalan, kita nasihati dan berikan konsekuensi apa yang dilakukan yang tersebut. Dan sebaliknya apabila dia berbuat kebaikan, sesuatu yang patut dipuji, puji di tempat itu dan puji di hadapan teman-temannya agar menjadi kuat motivasi dia. Seperti itu. Jadi penting tarik ulur ini. Tarik ulur ketika dia berbuat nakal, kita nasihati dan berikan konsekuensi, dan ketika dia berbuat, berikan dia pujian, berikan dia reward. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana mengatasi rasa jenuh dalam menghafal Al-Quran? Bagaimana mengatasi rasa dalam artian futur? Ketika seseorang futur, bagaimana tips ataupun mengatasi rasa jenuh ini, rasa galau, bosan dalam menghafal Al-Quran? Maka penting kiranya
kenikmatan surga. Ini satu motivasi yang agung bagi kita. Mengetahui posisi menjadi penghafal Al-Quran, posisi agung yang dimiliki setiap penghafal Al-Quran. Kemudian kita resapi betapa pedihnya azab akhirat. Ketika kita mengaitkan hati kita dengan akhirat, mengaitkan hati kita dengan surga, ataupun dengan neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini menjadi pengobat di hati kita, menjadi pelipara kita. Apabila belum terobati juga gitu. Yang pertama, kita mencari alternatif sesuatu doi, karena setiap perbuatan pasti ada masa bosannya, pasti. Masa futur tuh pasti, setiap orang pasti ada. Maka sebaik-baik orang yang futur ataupun orang yang jenuh, orang yang bosan adalah memberikan rasa futurnya ataupun mengarahkan rasa futurnya kepada sesuatu yang Allah cintai, kepada Allah ridhoi. Menghafal, mulai dia membaca Al-Quran, mulai dia membaca kisah-kisah misalnya. Kalau ada buku kisah-kisah para sahabat, kisah-kisah wanita soleha, kisah-kisah para generasi salaf gitu. Baca buku kisah-kisah. Ataupun baca buku majalah Islamiyah ataupun semisalnya gitu. Arahkan dengan sesuatu yang selain Al-Quran. Selain menghafal Al-Quran, membaca, mentadaburi yang membaca tafsirnya misalnya, atau membaca kitab sirah seperti itu. Kemudian ketika semangat sudah balik, kita baca Al-Quran. Balik lagi menghafal Al-Quran Al-Karim seperti itu. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara mengatur waktu murojaah saat sebulan, sedangkan hafalannya belum lancar seperti air atau belum mungkin? Bagaimana Ustaz itu Ustaz? Mungkin ini pertanyaan untuk orang yang berkarir, yang tidak fokus dalam menghafal Al-Quran di ataupun di sekolah ataupun di halaqah. Yang seperti ini pernah saya alami. Saya sendiri pernah mengalaminya. Mulai menghafal Al-Quran sementara untuk melakukan sebuah pekerjaan. Maka yang paling utama yang menurut saya adalah ketika kita ini jualan, judulnya berjualan, maka cara yang paling mudah menstandbykan Al-Quran di meja tempat kita berjualan. Standbykan Al-Quran di situ. Kapan tidak ada pelanggan, kita mulai membaca. Bagaimana tidak? Kita isi waktu-waktu senggang kita, waktu-waktu lenggang kita untuk menghafal Al-Quran Al-Karim. Maka saya memulai hafalan Al-Quran 2009, 2008 atau 2009 di usia SMA. Usia SMA umur 12 atau 18 tahun. Di mana saat itu sekolah umum. Akan tapi saya bekerja secara part time, mencuci kereta atau mencuci sepeda motor, mencuci mobil. Jadi salah seorang karyawan dorsemir saat itu. Maka di tengah-tengah kesibukan saya mulai menghafal Al-Quranul Karim. Satu ayat. Saya nggak memberikan target yang tinggi kepada diri saya sendiri, tapi saya menghafal satu ayat. Kemudian naik meningkat 2 ayat, kemudian 3 ayat. Paling tinggi saya menghafal 3 ayat secara konsisten. Dan saya bisa menamatkan setengah juz saat itu. Setengah juz dari Al-Quranul Karim dengan metode seperti itu. Kemudian saya masuk Mahad Ali As-Sunnah pada saat itu. Dan kemudian melanjutkan ke Lipia Jakarta, dan di sana saya menyelesaikan. Dan tidak ada yang tidak mungkin dalam menghafal Al-Quran. Bahkan di salah satu negeri di Afrika, Mauritania namanya, sahabat saya menceritakan, di Mauritania, para pedagang bukan hanya menghafal Al-Quran saja, akan tapi mereka sudah menghafal matan-matan kitab ulama. Matan Allah mereka hafal di tempat mereka berdagang, tempat mereka jualan. Seperti itu suasana keilmuan. Seperti sedalam itu suasana keilmuan. Apalagi dengan kita. Bagaimana dengan kita? Kita mulai dengan
sesuatu yang realistis yang bisa kita capai. 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, lakukan. Seperti itu. Assalamualaikum, saya Anca. Seberapakah kepintaran seorang penghafal Al-Quran? Mungkin ini perlu tes IQ mungkin. Maksud dari Bang Anca, tes IQ. Tapi kepintaran seseorang menghafal Al-Quranul Karim, terbuka di pikiran dia pintu-pintu ma'rifat. Pintu-pintu keilmuan terbuka. Kenapa? Sejatinya Allah Subhanahu wa taala menerangkan ilmu dalam Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Qur'an merupakan pondasi dasar dari keilmuan-keilmuan Islam. Bahkan sains, ilmu-ilmu pun yang berkembang yang ada sebagiannya dikembangkan dari Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim. Maka seberapa pintarkah orang penghafal Al-Qur'an? Sangat pintar. Sangat pintar. Bahkan sebagian kampus memberikan jalur khusus untuk para penghafal Al-Quran. Khusus menjadi penghafal Al-Quran. Karena 30 juz ini merupakan suatu memori yang kuat di pikiran seseorang. Karena sejatinya Allah telah memberikan tabiat kepada otak kita untuk bisa menyimpan file yang berjumlahnya ribuan ataupun jutaan. Yang tidak terbatas mega-giga. Mungkin sudah mencapai berapa tera, nggak tahu lah. Sebegitu kuatnya Allah tanamkan kecerdasan di tiap manusia. Tersebut boleh jadi tidak terasa karena dia tidak biasa menggunakan akalnya. Ketika seseorang membiasakan dirinya untuk mengingat, maka akan terbuka pintu filenya di pikirannya. Filenya terbuka, yang memungkinkan dia untuk menyimpan. Seperti itu. Kepintaran seorang dalam menghafal Al-Quranul Karim disaksikan oleh para akademisi dan telah disaksikan oleh orang-orang yang berkecimpung di dunia pendidikan. Bahkan bisa dikatakan ketika saya berkuliah di Stay As-Sunnah Tanjung Merawa, kami ada di halaqah para penghafal Al-Quran. Dan umumnya orang-orang yang mendapatkan prestasi akademik adalah orang-orang yang memiliki di dalam Al-Quranul Karim. Orang-orang yang memiliki hafalan di dalam Al-Quran atau memiliki jumlah hafalan yang cukup banyak dalam Al-Quran, rata-rata mereka berprestasi di akademiknya. Secara umum seperti itu, secara umum. Begitulah Bang Anca, yang sepengetahuan Ustadz seperti itu. Bertanya lagi, Ustadz, bagaimana cara mengobati rasa malas dan menghafal? Kita jawab tadi, dari bagaimana mengatasi rasa jenuh, seperti itu. Inilah yang ini pertanyaan terakhir, udah. Di sini pertemuan kita. Terima kasih atas segala perhatian yang ada. Kita dari Yayasan Imam Ahmad Abi Abdillah yang menaungi 3 lembaga, itu Mahat Tahfiz Imam Ahmad Abi Abdillah, SMP Islam Imam Ahmad, dan Mahat Ali Imam Ahmad, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi dari semua partisipan. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.